Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan hidayah, masih diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak saudara kita di luar yang saat ini mereka tidak bisa mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa berharap kepada Allah, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan betul-betul bisa berbuah pahala dan bisa jadi sebab kelak kita termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan belajar kita malam hari ini mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita masih pada pembahasan yang sama, babu memelihara sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita masuk hadis yang terakhir. Hadis yang ke-6 yang kita baca, an Abis bin Rabi'ah. Qala ra'aitu Umar yuqabbilul hajara wa yaqulu inni la uqabbiluka wa alamu annaka hajar walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam uqabbilka. An Abis bin Rabi'ah, Bapak Ibu, dari sahabat Abis bin Rabi'ah, ia berkata, Ra'aitu Umar, aku pernah melihat sahabat Umar, yaitu Umar sinten? Umar bin Khattab. Aku melihat Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad. Summa qala, kemudian Umar mengatakan, la uqabbiluka. Sesungguhnya aku menciummu. Mencium apa? Hajar Aswad. Wa a'lamu, dan aku tahu, annaka hajar, kamu itu hanya sebuah batu. Lalu kenapa Bapak Ibu ketika sahabat Umar tahu itu hanya sebuah batu, kok tetap dicium? Beliau menjelaskan alasannya. Karena para sahabat ketika berbuat tentunya ada alasannya. Beliau mengatakan, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, sungguh aku pun tidak akan mencium. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini mencium Hajar Aswad karena semata-mata ittiba, semata-mata mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menciumnya, maka beliau pun ikut menciumnya. Inilah kondisi para sahabat. Begitu besarnya ittiba mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun betul-betul dikatakan khairun nas, manusia terbaik. Generasi yang paling indah, generasinya para sahabat. Karena mereka hamba-hamba yang begitu bersemangat untuk meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah kaum muslimin, dari hadis ini kita akan fokuskan 3 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama mengenal Hajar Aswad. Mengenal Hajar Aswad. Pokok pembahasan yang kedua, adab mencium Hajar Aswad. Adab mencium Hajar Aswad. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga, faidah-faidah
yang bisa dipetik daripada hadis. Kita mulai yang pertama tentang sedikit mengenalkan apa itu Hajar Aswad. Bapak Ibu, Hajar artinya apa? Bacanya Hajar apa Hajar? Betoha ya, Hajar. Hajar Aswad, batu hitam, itu dulu asalnya dari apa? Surga. Hajar Aswad dulu asalnya dari surga. Sebagaimana hadis dari riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syalbani, an Ibni Abbas qala, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazala Hajar Aswad. Batu hitam atau Hajar Aswad itu nazala, turun, minal jannah, dari apa? Surga. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana kondisi awalnya Hajar Aswad itu. Qala wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Hajar Aswad itu Bapak Ibu dulu itu ashaddu bayadan, sangat putih. Bahkan lebih putih minal laban, dari apa? Dari susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam. Kemudian batu yang awalnya putih tadi berubah jadi hitam gara-gara khotoya. Kenapa khotoya? Gara-gara dosa-dosanya Bani Adam. Jamaah kaum muslimin, berdasarkan hadis ini diambil pelajaran satu, sesungguhnya asal daripada Hajar Aswad itu dari mana? Dari surga. Ya, dari surga, menunjukkan surga itu juga betul-betul ada. Dan kita wajib mengimani selama itu yang dibawakan oleh Nabi. Karena Nabi tidak berucap dengan nafsu tapi dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu. Walakin wahyu yuha, tapi wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Pelajarannya kedua jamaah kaum muslimin, Hajar Aswad dulu putih. Dan penyebab menjadi hitam adalah khotoya. Dosa-dosa yang dikerjakan Bani Adam. Kalau batu saja berubah jadi keras, kalau batu saja bisa berubah jadi hitam gara-gara dosa, bagaimana dengan hati manusia? Maka jamaah kaum muslimin, hikmah tetap hitamnya Hajar Aswad. Ada yang mengatakan dulu Hajar Aswad itu berubah jadi hitam karena dosanya orang musyrik. Kenapa sekarang kok tidak bisa berubah jadi putih? Gara-gara tauhidnya ahlu tauhid. Maka dijawab, kalau Allah berkehendak menjadikan Hajar Aswad menjadi putih lagi, mampu napa mboten? Sangat mampu. Tapi kenapa ketika Allah mampu menjadikan putih lagi, Allah menetapkan batu tetap hitam agar manusia mengambil pelajaran. Agar manusia mengambil pelajaran. Ternyata dosa itu Bapak Ibu punya pengaruh. Ternyata dosa itu punya taksir, punya dampak buruk. Di antara pengaruhnya adalah bisa menyebabkan batu hitam. Dan juga menyebabkan hati manusia berubah jadi apa? Hitam. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'min, setiap mukmin Bapak Ibu, idza kanat nuqtatun sauda, kalau dia berbuat satu dosa akan ada sauda, noda hitam di dalam apa? Hatinya. Tapi noda hitam tadi bisa hilang. Kapan itu? Intaba wa naza'a wastaghfara. Kalau dia mau taubat, mau beristighfar, sukila qalbuh, hatinya kembali cemerlang. Tapi in zada, kalau bertambah dosanya, zidat, bertambah hitam lagi. Demikian, dosa bisa membuat hati manusia jadi hitam. Bahkan kata Nabi, kalau dosa hati sudah banyak dosanya, itu kalkuzi muzahhiyan, seperti pancis yang diwalik.
Namanya panci itu kalau sudah dibalik, itu tandanya nggak bisa memberikan manfaat. Demikianlah kondisi hati manusia. Demikian yang pertama. Kedua, Hajar Aswad Bapak Ibu besok akan diutus di hari kiamat. Dan akan bisa bicara. Menjadi saksi bagi siapapun yang menyentuhnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW an Ibni Abbas qala Rasulullah SAW fil hajar. Nabi bersabda tentang Hajar Aswad. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, la yab'atsannallahu yaumal qiyamah. Allah akan mengutus batu Hajar Aswad di hari kiamat. Lahu ainani, batu itu memiliki ainan. Apa itu ainan? Dua mata. Yubasiru bihima, bisa melihat dengan kedua matanya. Bukan hanya punya dua mata, tapi juga lisan. Hajar Aswad punya apa? Lisan. Yang tiku, ia pun bisa bicara. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, akan jadi saksi bagi siapapun yang pernah menyentuhnya. Jadi sinilah Bapak Ibu jamaah kaum muslimin sedunia itu kalau ke sana mesti berebutan bagaimana bisa mencium. Kalau nggak bisa mencium berarti level yang kedua menyentuh. Kalau nggak bisa menyentuh berarti cara yang ketiga adalah isyarat. Dada gini Bapak Ibu. Ya. Semoga jamaah Huda yang belum bisa ke sana Allah mudahkan segera bisa berangkat. Amin ya robbal alamin. Niki misalnya jamaah Huda umroh bareng-bareng matok mboten Bapak Ibu. Lah mangkatnya kapan bareng-bareng? Semuanya itu kalau ada niat mudah ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kalau batu saja besok jadi saksi di yaumul qiyamah. Ternyata yang jadi saksi di yaumul qiyamah besok gak cuma batu. Badan kita pun akan bicara, bahkan bumi yang kita injak pun akan jadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca ayat surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Berarti bumi bisa apa? Berbicara. Dan Allah Maha mampu. Kemudian Rasul tanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah itu Nabi kita SAW bersabda, inna akhbaroha, sesungguhnya bumi itu akan memberitakan, tashhada, dan akan bersaksi, ala kulli abdin au ummah, atas setiap hamba ataupun umat, bima amila, dengan apa yang dia perbuat di atasnya. Hari ini Bapak Ibu kita duduk di bumi Allah di masjid dalam rangka untuk ibadah. Ya, bagaimanapun kondisi kita pas ngaji, ngantuk napa mboten? Ngantuk, besok di yaumul qiyamah bumi akan jadi saksi. Kebaikan akan disaksikan bumi, tatkala demikian pula ketika berbuat maksiat. Bumi pun akan berbicara. Ya, demikianlah sebagai bentuk motivasi bagi manusia dan juga sebagai bentuk kehati-hatian. Antakula amila kada wa kada, bumi akan berbicara, si fulan ini telah berbuat ini dan itu. Yauma kada wa kada, hari ini si fulan telah berbuat ini dan itu. Qala fahadhihi akhbaruha, inilah yang akan dikabarkan bumi besok di yaumul qiyamah. Tapi demikian Bapak Ibu singkat cerita dari yang namanya Hajar Aswad. Yang pertama nama kalau asalnya dari surga. Pertama bentuknya apa? Warnanya apa dulu awalnya? Jadi hitam gara-gara dosa manusia.
Dan yang ketiga, besok akan diutus di yaumul qiyamah dengan kondisi punya lisan, dengan kondisi punya kedua mata. Taib. Selesai pembahasan yang pertama, sekarang pokok pembahasan yang kedua, adab mencium hajar aswad. Bapak Ibu yang hormati, segala sesuatu ada adabnya. Segala sesuatu dalam Islam itu ada adabnya. Perkara yang kecil ada adabnya, yang besar juga ada adabnya. Itulah indahnya Islam. Termasuk ketika mencium hajar aswad. Taib, adab ketika mencium hajar aswad. Yang pertama, meyakini. Meyakini kalau hajar aswad tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Meyakini hajar aswad itu hanya batu. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula memberikan apa? Madharat. Seperti batu-batu yang lainnya. Hal ini berdasarkan ucapan Umar ketika mencium hajar aswad. Ketika beliau mencium hajar aswad mengatakan, "Inni a'lamu, aku tahu. Annaka hajar, kamu hanya batu. Wa annaka la tadurru wa la tanfa'u, kamu itu batu, gak bisa memberikan bahaya, gak bisa memberikan apa? Manfaat. Tapi aku mencium kamu karena Rasul pun mencium apa? Kamu." Bapak Ibu, nek batu dari surga tidak bisa memberi manfaat dan bahaya, bagaimana kalau batu yang lainnya? Semisal batu napa? Ponari, nanti kayak mutan ponari. Ponari, nanti miren. Cobi kalau buka gitu Bapak Ibu. Ini dukun cilik tapi kaya raya gara-gara batu. Ya, mereka jejer-jejer, waktu ini dicelupi teng gelas. Ini dikisahkan Bapak Ibu, parkirnya saja sehari bisa sampai jutaan. Parkirnya saja. Ya, mereka datang bawa gelas diisi apa? Air, kemudian minta dicelupkan batunya siapa? Ponari. Tapi sekarang sudah sepi, ya, mungkin sudah tidak berkhasiat lagi. Enggak, maksud saya kalau hajar aswad, batu yang turun dari surga saja, dikatakan dikatakan Umar bin Khattab, la tanfa'u wa la tadur. Enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih bahaya, apalagi batunya siapa? Ponari. Ini untuk menghilangkan keyakinan. Apalagi batu yang di tangan kita, di jari kita. Batu apa namanya? Ake. Nganggo ake niku asal apa mboten? Ya tergantung. Nek nganggone ake nggo gen gagah. Istrine gen tambah sayang ra masalah. Tapi nek nganggo ake gen nggo sekti-sekti, ya. Nek dikampleng gen ra napa? Gen ra lara, Pak. Tapi gudres-gudres, ya, itu baru gak boleh. Ya, pacuannya ini kalau hajar aswad saja la yang fa wa la yadur. Gak bisa ngasih manfaat, gak bisa ngasih bahaya, apalagi batu-batu yang lainnya. Maka ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang masih bergantung pada jimat. Apakah bentuknya batu, ataukah bentuknya keris, ataupun yang lainnya. Ini hanya contoh, ampun ditiru loh Pak ya. Kok gegek do mangkat yang mereka. Baik, demikian pelajaran yang pertama. Hajar aswad, ketika Bapak Ibu menciumnya, tidak boleh ada keyakinan dia bermanfaat. Alasan kita menciumnya semata-mata ittiba, semata-mata meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kedua, ketika mencium hajar aswad Bapak Ibu, jangan sampai mendolimi. Ya, mendolimi siapa?
Yang tawaf ketika itu. Kabeh do pengin ngambung, akhirnya do sikutan. Ya. Kenapa nggak boleh mendolimi? Karena tidak mendolimi orang lain hukumnya wajib. Mencium hajar aswad hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai yang sunnah ngalahkan yang wajib. Dan ternyata ada Bapak Ibu. Ini jamaah dari Malaysia. Sampai dia mensikut jamaah yang lainnya. Ini tontonan bukan dicontoh ya. Wah, sesok tak awak gede. Jadi mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah menyebabkan kita mengerjakan kedoliman. Ya. Kalau bisa, walhamdulillah. Kalau nggak bisa, berarti belum apa? Rezeki. Demikian untuk yang kedua, tidak boleh mendolimi orang lain ketika mencium hajar aswad. Kemudian bab yang ketiga, jika sudah berhasil mencium hajar aswad, jangan diumbar atau jangan ceritakan. Kenapa? Karena itu ibadah. Mencium hajar aswad itu apa? Ibadah. Jangan sampai sudah beribadah tapi diumbar-umbar sehingga menyebabkan tumbuh penyakit apa? Riya, rugi. Umroh selawe yuto hancur pahalanya goro-goro selfie. Enten apa buatan Bapak Ibu tawaf tapi nyempatke selfie? Banyak. Yuk cek dulu selfie-nya bagaimana. Mas Surat dulu selfie buatan. Mana Bapak Ibu yang selfie? Ini Pak. Dan ternyata diceritakan yang selfie foto-foto kebanyakan orang Indonesia. Harusnya mereka fokus dzikir, fokus doa, malah apa? Selfie. Ini orang Indonesia sampai diusir gara-gara selfie di situ. Sampai viral Bapak Ibu. Ini sebatas gambaran nyata. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu jamaah huda umroh bareng, rasa nganggo napa? Selfie. Ya, iman Pak, duitnya larang-larang entek nggo selfie. Sana fokus apa? Ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda. Allah itu senang, suka sama seorang hamba taqiyya, satu yang bertakwa. Ghaniya, yang merasa cukup. Yang ketiga, khafiyya, yang suka menyembunyikan apa? Amalannya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyembunyikan amalannya, sembunyikan. Karena amal yang sering dinampakkan kepada manusia, kata Imam Syafi'i, sangat sedikit manfaatnya besok di yaumul kiamah.
Amalan yang sering dinampakkan itu lebih dikit mendekati keikhlasan. Lebih memungkinkan tumbuh sifat apa? Riya. Tapi kalau amal bisa disembunyikan, karena memang ada amal yang tidak bisa disembunyikan. Seperti apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah delik-delik, ya enggak pas. Ya. Tapi Bapak Ibu selama bisa sembunyikan, sembunyikan. Ya, rugi. Kalau kita beramal berat-berat, mahal-mahal, ternyata muspro. Ya. Maka kalau bisa, pesan untuk saya pribadi dan jamaah semuanya, jangan mudah-mudah pasang status, apalagi statusnya isinya kebaikan-kebaikan jenengan. Ya, nambil sholat tahajud, saat turunnya sholat, beton apa? HP. Makan bareng-bareng di restoran, foto, pasang apa? Status. Ya, khawatir apa yang kita amalkan besok tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz kibar Bapak Ibu di Jakarta, namanya terkenal, jamaahnya Masya Allah ribuan. Ditanya sama ustadz yang lain di Bandung itu, ustadz ini nggak punya HP. Nggak punya apa? HP. Padahal ustadz kibar, ustadz besar. Lah yang punya HP siapa? Ya bisa jadi adminnya. Ya. Ini yang menceritakan guru saya ketika dulu Al-Furqan, sekarang pindah di Bandung dan kemarin bertemu dengan beliau. Ya. Jadi penyakit suka selfie, penyakit suka foto-foto dihilangkan. Sing seneng foto-foto itu biasanya kaku apa foto kita? Apa doa ya? Waduh, ayo wis rasida Ibu. Baik, kita masuk pada faidah hadis. Itu tadi beberapa adab ketika mencium Hajar Aswad dan belum kita sebutkan semuanya. Nanti bisa dibuka masing-masing di makalah-makalah yang ada. Tapi pembahasan yang terakhir faidah hadis yang kita baca di awal tadi. Faidah yang pertama, wajibnya mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walau tidak nampak hikmahnya, walaupun tidak nampak manfaatnya. Jadi wajibnya mengikuti sunnah Nabi walaupun sunnah Nabi itu tidak nampak hikmahnya, tidak nampak manfaatnya. Karena yang diwajibkan Allah kepada kita itu mengikuti, bukan mencari hikmah. Adapun hikmah itu tergantung keilmuan seorang hamba. Banyak Bapak Ibu ibadah-ibadah yang kita nggak tahu apa hikmahnya. Seperti tadi ucapan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Semata-mata karena ngikuti Rasul. Beliau nggak tahu apa hikmahnya. Bahkan mengatakan kamu batu, gak bisa ngasih manfaat, gak bisa ngasih bahaya. Tapi beliau melaksakan itu semata-mata ittiba kepada Nabi. Contoh lainnya kisah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah ninggal anak yang masih nyusu sama istrinya di lembah. Gak ada manusia, gak ada tanaman, minuman, gak ada kehidupan. Nabi Ibrahim taat apa mboten? Taat. Kira-kira apa manfaatnya? Ninggal ke anak bojo teng alas dhewean Bapak Ibu. Enggak nampak manfaatnya. Apa hikmahnya? Enggak nampak hikmahnya. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim pun yakin di situ pasti ada hikmahnya. Di situ pasti ada apa? Manfaatnya. Contoh lainnya perintah Allah kepada Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkat. Apakah ketika itu Nabi Musa masih mikir? Tongkat dipukul atau putih Pak? Fungsinya apa ya tongkat ini iki? Enggak. Enggak mencari hikmahnya apa, manfaatnya apa. Tapi karena perintah Allah, sami'na wa ta'na. Langsung dikerjakan. Inilah Bapak Ibu yang akan menjadi tanda bagusnya Islam. Islam itu tunduk. Semakin kita tunduk kepada perintah Allah, sunnah Nabi SAW, semakin menunjukkan bagusnya keislaman kita. Kalau kita belum merasa tunduk kepada Allah, berarti Islam kita masih ada kekurangannya. Disebutkan oleh ulama,
kaidah fikih Bapak Ibu. Dalam ulama kaidah fikih mengatakan asyari la ya'muru, Islam itu tidaklah memerintahkan illa bima maslahatuhu khalisah, kecuali yang diperintah itu mengandung 100 kebaikan. Berarti apa? Semuanya kebaikan. Atau kalau tidak 100% kebaikannya, rajihah, lebih besar, lebih mendominasi kebaikannya. Ini kaidahnya. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ada dua kemungkinan. Satu, 100% mengandung kebaikan. Atau kalau tidak 100%, yang kedua berapa? Mendominasi, berarti berapa Pak Ibu kira-kira? 90? 90 munggah. Ya, lebih besar. Demikian pula walayanha, tidaklah syariat Islam melarang sesuatu kecuali ada madorotnya. Madorotnya bisa jadi 100% atau bisa jadi lebih besar. Ini kaidah daripada para ulama. Ala kulli hal Bapak Ibu, yang harus diyakini seorang muslim adalah setiap perintah itu pasti mengandung kebaikan. Setiap larangan pasti mengandung apa? Bahaya. Selesai faedah yang pertama. Kita masuk faedah yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, faedah yang kedua adalah ibadah itu adalah tauqifiyah. Ini bahasa yang mungkin jarang didengar. Ibadah itu bentuknya tauqifiyah. Bahasane Jawa terima jadi. Ya. Harus ada dalilnya. Ibadah itu caranya tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direko-reko, Pak. Harus dengan wahyu. Sudah ada jiplaannya. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau ibadah seperti ini enak nama mboten kira-kira? Ya enak, tinggal napa? Nyontoplek, rasa mikir suwe, rasa mikir macam-macam. Allah merintahkan, Nabi merintahkan sholat maghrib 3 rakaat, sudah selesai kerjakan. Caranya sudah ada, tinggal menyontoh. Yang repot, ya ibadah tapi digawe-gawe dewi. Dan itu banyak Bapak Ibu. Ada beberapa contoh ibadah-ibadah yang memberatkan diri karena tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira lagi ngapain Bapak Ibu? Menurut jenengan? Ini dikir-dikir daripada orang-orang sufi atau orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya, dikir dengan berjoget-joget seperti ini. Padahal Islam ketika dikir itu diperintahkan untuk apa? Untuk tenang. Suaranya apa? Pelan. Allah itu sami, tidak tuli. Allah itu dekat, tidak apa? Jauh. Bukan seperti ini. Ini masih biasa, Pak. Ada yang sampai ini bukan dicontoh loh Pak ya. Gue ngomong dipraktek nih. Araftu syarra li syarri. Kita mengenal keburukan bukan dikerjakan li tawakih, tapi untuk menjaga apa? Diri. Dan memang sebagian saudara-saudara kita dzikir ini kalau tidak seperti orang mendem Pak, belum afdol. Harus kayak orang nggak sadar. Ya. Makanya Bapak Ibu, terutama bagi yang mempunyai anak, hati-hati dalam menyekolahkan anak-anaknya. Kadang sekolah-sekolah yang pemahamannya tidak benar, mengajarkan agama yang tidak apa? Benar. Ya, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kesurupan dia.
Dan ini jumlahnya banyak. Ya. Baik. Maka siapa yang saat ini bisa berzikir, bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itulah hidayah yang mahal. Ya, hidayah yang mahal yang tidak setiap manusia diberikan hidayah itu. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada Bapak Ibu? Kurang berapa menit itu? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Istiqomalah. Tetaplah kamu di jalan yang benar kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Allah merintahkan kanan, kita kanan. Allah merintahkan kiri, kita kiri. Hidup itu kalau sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulnya SAW, akan mendapatkan ketenangan. Ya. Taib jamaah kaum muslimin, ini faedah yang kedua. Ketiga, semangatnya para sahabat dalam mengikuti setiap ajaran Rasul. Ya, faedah pelajaran yang ketiga adalah dari hadis tadi, kisah Umar dalam mencium Hajar Aswad. Padahal Umar nggak tahu apa manfaatnya dan tahu itu hanya sebuah batu. Tapi karena Nabi mengerjakannya, langsung Umar mengerjakan. Maka diambil pelajaran para sahabat Bapak Ibu, itu orang-orang yang bersemangat mengikuti setiap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dikatakan generasi yang terbaik. Bahkan ada di antara mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Siapa yang ingin selamat, ikuti mereka. Ikuti orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kita berikan beberapa contoh Bapak Ibu semangatnya para sahabat. Pertama, perlombaan sahabat Umar dengan Abu Bakar. Umar ini pengen banget mengejar bagaimana amalan Abu Bakar. Ya. Sampai dikisahkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, amaruna Rasulullah SAW an nasaddaqo. Rasul memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika malan indi. Ketika itu Umar punya harta Bapak Ibu. Fakultu. Maka Umar pun mewakafkan hartanya hampir setengahnya. Dan dia mengatakan al-yauma asbaku Abu Bakrin. Hari ini aku akan bisa ngungguli Abu Bakar. Ini ucapannya siapa? Umar. Hari ini asbaku Abu Bakrin. Aku akan bisa ngungguli Abu Bakar. Ini dalam masalah akhirat Pak, bukan masalah dunia. Ya. In sabaktu yauman. Ya. Ketika aku mendahulunya hari ini. Fajitu. Aku pun datang kepada Nabi. Binisfi mali. Dengan setengah hartanya. Diinfakkan semuanya. Faqala li Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya. Ma abqataika li ahlika. Hei Umar. Kamu infak ngantek setengah hartamu. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qultu. Umar menjawab. Mislahu. Setengahnya ya Rasulullah. Jadi setengahnya diinfakkan, setengahnya untuk apa? Keluarganya. Kemudian ketika Umar merasa sudah paling banyak infaknya, wa'ata Abu Bakrin. Abu Bakar juga datang bikul lima indah. Bawa semua hartanya. Bapak Ibu, faqala lahu. Nabi berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Ma abaqaita li ahlika. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Jawaban indah dari Abu Bakar, abqaitu lahumallahu wa rasul. Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Inilah kehebatan apa? Abu Bakar. Fakultu. Maka setelah Umar tahu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya,
Umar berkata, la usabikuka ala syai'in abada. Hei Abu Bakar, aku nggak bisa ngungguli kamu semuanya. Inilah perlombaan dua manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam apa? Surga. Tapi perlombaan dalam akhirat, bukan dalam dunia, Pak. Nah, kita beda kadang lomba-lomba dalam apa? Dunia. Kono mobil biru anyar awake dhewe pengen tuku anyar, ya. Kono tuku Nmax awake dhewe tuku ndure Nmax niku napa, Pak? Ndure Nmax. PCX. Pokoknya ndure Nmax. Tapi ini kisah pertama, semangatnya para sahabat terutama Umar dan Abu Bakar. Yang paling nampak Bapak Ibu, menunjukkan semangatnya Umar dalam beramal solih mengejar Abu Bakar, ucapan apa? Al-yauma asbaku Abu Bakrin. Wis, hari ini aku akan bisa ngungguli Abu Bakar. Menunjukkan apa? Semangatnya beliau. Tapi ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah tentang Abu Bakar yang selalu terdepan dalam kebaikan. Pada suatu hari Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq duduk di samping Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka Nabi mengatakan, man asbaha minkumul yawma shaim. Siapa yang hari ini di antara kalian berpuasa? Qala Abu Bakar menjawab, saya. Terdepan dalam puasa di hari itu. Masih di hari yang sama, man tabi'a minkumul janazah. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Masih di hari yang sama, man at'ama minkumul yawma miskin. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab lagi, ana, saya. Di hari yang sama Nabi berkatakan lagi, man ada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini sudah jenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab lagi, ana. Faqala Rasulullah SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Tidaklah berkumpul 4 perkara tadi, beberapa ibadah tadi pada seorang hamba, kecuali dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Ojo iren-irenan dalam kebaikan. Harusnya apa? Berlomba-lomba terdepan. Karena hidup kita enggak lama, Bapak Ibu. Ya, hidup kita enggak lama. Kalau kita nunda-nunda, ya tidak pengen berlomba-lomba dalam kebaikan, takutnya waktu kita habis, amal kita belum seberapa. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Monggo selama ada pintu kebaikan masuk pertama kali, selama bisa. Ya, jangan sampai kita ya menjadi orang yang ngalah dalam apa? Kebaikan. Tips sedikit, semoga bermanfaat. Banyak kurang yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.